Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Yuningsi dari semester 4 kelas A. Di sini saya akan membahas satu materi mengenai mata kuliah ITM untuk memenuhi tugas UTS. Materi yang kita bahas pada kali ini yaitu mengenai perkembangan sains dan teknologi di Indonesia. Ada 3 pokok pembahasan dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu realitas kehidupan masyarakat tradisional. Yang kedua yaitu modernitas dan perkembangan teknologi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga yaitu perkembangan sains terhadap bonus demografi Indonesia. Yang pertama yaitu realitas kehidupan masyarakat tradisional. Oke, kita bahas mengenai masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional yaitu masyarakat yang gaya hidupnya masih kental dengan adat istiadat, tradisi, serta lain sebagainya di suatu wilayah atau daerah yang diwarisi oleh generasi sebelumnya. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Dengan begitu, Indonesia memiliki suku dan kebudayaan yang beragam. Dari banyaknya suku di Indonesia, masih terdapat beberapa suku yang mereka itu tidak menerima modernisasi. Dengan begitu, suku tersebut itu masih menjunjung tinggi tradisi, adat istiadat, serta kebudayaan yang ada di dalam suku tersebut. Contoh yang pertama yaitu mengenai suku yang tidak menerima modernisasi yaitu adalah suku Kajang. Suku Kajang ini berada di pedalaman Bulukamba, Sulawesi Selatan. Mereka di sana hidup secara tradisional dan mereka itu tidak menerima modernisasi. Ada beberapa alasan kenapa suku Kajang ini menolak adanya modernisasi. Yang pertama, mereka itu percaya gitu bahwa tempat yang ia tinggali, tempat yang ia tempati sekarang itu merupakan sumber daya kehidupan. Contohnya apa? Jadi sumber makanan, air, bahkan tempat tinggal mereka itu ya ada di situ gitu. Dan mereka itu menganut kepercayaan yang ada di leluhurnya. Nah, ada suatu istilah gitu. Jadi kalau saya tidak merusak alam, maka alam itu kehidupan saya. Dengan begitu, suku Kajang itu menolak adanya modernisasi dan mereka itu tetap mempertahankan budaya mereka gitu di era zaman sekarang yang dimana perkembangan zaman itu semakin meningkat. Sebagai contoh seperti ini, jika ada orang asing atau tamu gitu yang ingin berkunjung terhadap suku Kajang ini, mereka harus mengikuti adat istiadat yang ada di situ, tradisi yang ada di situ. Contohnya, misalkan gaya berpakaian, mereka itu harus merubah dulu gaya berpakaian mereka sebelum mereka itu masuk ke dalam suku Kajang tersebut. Atau mereka itu misalkan mau beberapa hari di situ gitu, berarti kan mau nggak mau ya mereka itu harus menerima gitu adanya kebudayaan di sana gitu, keseharian mereka di sana gitu. Mungkin contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, contoh yang kedua yaitu suku Baduy. Suku Baduy berada di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy dibagi menjadi 2, ada Baduy luar dan Baduy dalam. Yaitu Baduy luar itu mereka yang sudah menerima modernisasi, sedangkan Baduy dalam adalah mereka yang tidak menerima modernisasi. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu mengenai cara berpakaian. Baduy dalam berpakaian berwarna putih atau biru tua, sedangkan Baduy luar berpakaian berwarna putih. Untuk Baduy dalam, mereka itu tidak menggunakan alas kaki, sedangkan Baduy luar mereka sudah memakai alas kaki, terkadang baju juga mengikuti zaman-zaman sekarang gitu. Nah, untuk Baduy dalam mereka itu tidak menerima modernisasi. Dengan begitu sudah sangat jelas gitu perbedaan antara mereka mengenai segi pakaian ataupun alas kaki yang mereka gunakan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua mengenai modernitas dan perkembangan teknologi masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk nyata adanya perubahan sosial yaitu adalah modernisasi. Modernisasi adalah suatu persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat karena
prosesnya itu mencakup bidang-bidang sangat luas, yang mencakup proses disorganisasi, masalah-masalah sosial, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, serta lain sebagainya. Contoh modernisasi di berbagai bidang. Yang pertama, komunikasi. Dulu, ketika kita ingin berkabar, mengirimkan pesan terhadap saudara kita yang jauh, itu kan harus mengirimkannya lewat pos ya, mengirimkan surat lewat pos. Zaman sekarang, ketika kita ingin berkabar itu cukup menggunakan telepon genggam, gadget, atau lain sebagainya, dan itu membutuhkan waktu yang sangat cepat. Yang terakhir yaitu perkembangan sains terhadap bonus demografi Indonesia. Bonus demografi yaitu suatu kondisi di mana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu yang berusia produktif. Usia produktif di sini yaitu 15 tahun hingga 64 tahun. Titik ini menjadi peluang besar bagi suatu negara untuk meningkatkan performa ekonomi industri. Bonus demografi memiliki dampak yang positif dan negatif. Ketika usia produktif lebih banyak, lebih dominan, maka bonus demografi tersebut bisa terjadi di suatu negara. Tentunya kita ingin merasakan dampak positif dari bonus demografi. Size di sini sangat berpengaruh untuk dampak positif dari bonus demografi, yaitu dengan cara kita sebagai generasi muda, sebagai usia produktif itu harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi, memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki pemahaman yang lebih mengenai teknologi atau hal-hal apapun itu, di mana kondisi yang zaman sekarang ini semakin maju. Kita harus bisa bersaing dengan negara-negara lain. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan menambah wawasan kita semua. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.